ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Ya, sekarang kan ada man, ada illa. Ada man, ada illa. Berarti man artinya tidak ada yang. Tidak ada yang. Tidak ada yang memperbodoh ya. Jadi kalau terus kedua, kalau roghiba an artinya benci. Tuh. Tapi kalau roghiba fi artinya suka. Jadi berarti kata yang tergantung kata yang mengikutinya ya Ustaz? Iya. Baik. Waman dan tidak ada yang yarghabu benci an millati Ibrahim terhadap agamanya Ibrahim. Apa milahnya Ibrahim? Adalah tauhid. Ya, apa tauhid itu yang mereka katakan monoteisme. Ya. Monoteis. Ya, pemahamannya pemahaman tauhid. Tidak ada yang membenci milah Ibrahim illa kecuali man orang yang safiha nafsahu memperbodoh diri sendiri. Ya, kecuali orang yang bodohin diri sendiri, enggak, akalnya tidak dibuka. Tidak dihargai akalnya, akalnya, pikirannya itu dilecehkan. Walaqad dan sungguh benar-benar istafainahu kami, naknya ini kami ya. Asalnya sofa, toknya ini sisipan nih. Tok ini sisipan. Kalau sofa itu artinya sebenarnya kalau sofiyun itu artinya bening. Ya, tersaring. Jadi istafainahu dan sungguh benar-benar kami telah menyaringnya, memilihnya fid dunya di dunia. Di dunia dipilih sebagai pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu dan sesungguhnya dianya kembali kepada Ibrahim ya. Fil akhirati di akhirat laminas salihin, la-nya ini taukid, sungguh. Jadi sungguh benar-benar Nabi Ibrahim di akhirat itu termasuk orang-orang yang soleh. Ya. Gitu ya. Nah, jadi ini pernyataan dari Allah bahwa tidak ada orang yang membenci agamanya Nabi Ibrahim. Semua suka. Semua suka. Ada juga yang benci itu orang yang tidak pakai otaknya. Otaknya tidak dipakai. Ya. Sekarang yang perbedaan antara Fir'aun dengan tukang sihir. Fir'aun mengaku Tuhan. Tukang sihir begitu kalah dia ilmu sihirnya oleh Musa, mereka terbuka otaknya, nggak mungkin. Ini tukang sihir yang sangat banyak, bisa dikalahkan oleh satu orang, cuma satu tongkat saja. Bisa melalap itu semua, dan itu beneran, dimakan bener. Sedangkan mereka hanya menyihir mata saja, tidak nyata sebenarnya itu. Tambang sama tongkat saja, tapi kelihatannya ular.
Tapi Nabi Ibrahim itu tongkat jadi ular, ya ular beneran dimakan itu semua. Jadi mereka terbuka pikirannya, terbuka akalnya, langsung sujud. Ya, mengatakan amanna bi rabbil alamin. Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Musa dan Harun. Nah, sementara Fir'aun itu otaknya nggak dipakai. Yang dipakai hawa nafsunya. Dia katakan amantum qabla an adzana lakum. Amantum lahu qabla an adzana. Kalian percaya kepada Ibrahim sebelum dapat izin dari saya. Innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr. Jadi pertama menuduh mereka tidak taat sebagai bangsa yang tidak taat. Kalau taat ya dapat izin dulu dari yang berkuasa. Yang kedua sudah bikin tuduhan yang bisa bisa memenjarakan mereka, ya bisa mengkriminalisasikan mereka, sekaligus membangun opini masyarakat bahwa ini pertandingan, ya arena pertandingan sihir ini sebenarnya dagelan saja. Ini semuanya muridnya Musa. Jadi Fir'aun membangun opini masyarakat bahwa Fir'aun itu ditipu oleh Musa dan para tukang sihir. Untuk apa itu? Untuk menyelamatkan mukanya sendiri. Sejak dulu tuh penguasa begitu. Ya. Setelah itu mengancam, ya. Fasawfa ta'lamun, ya. Kalian akan tahu akibatnya. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajma'in. Ya, pasti kami akan cincang tangan dan kaki kalian secara silang, kemudian kami akan salib kalian semua. Tuh. Jadi tidak pakai akal. Kalau akalnya dipakai, ya pasti beriman. Ya, tuh makanya Allah katakan, "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiya nafsah." Tidak ada yang benci kepada millah Ibrahim, ajaran tauhid, kecuali orang yang merendahkan akalnya sendiri. Ya, terus Allah setelah itu mengukuhkannya bahwa Ibrahim itu Allah yang pilih. Di dunia Allah pilih, di akhirat menjadi orang yang soleh. Wa laqad istafainahu fid dunya. Sungguh benar-benar kami telah pilih Ibrahim di dunia. Ya. Dengan apa itu? Dengan anak keturunannya soleh-soleh. Banyak yang jadi nabi, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Itu dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Paling banyak dari Bani Israel. Paling banyak. Ya, raja-raja dari mereka. Dan paling besar adalah Rasul SAW karena menjadi penguasa, ya, untuk seluruh alam itu. Seluruh dunia. Ya, kenabiannya itu untuk seluruh dunia. Baik. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan sungguhnya Ibrahim di akhirat termasuk orang-orang soleh. Di dunia dipilih oleh Allah, di akhirat menjadi orang yang saleh. Itu ya ayat 130. Sekarang, ya silakan. Silakan. Tadi ada lam taukid itu artinya sungguh. Nah di atasnya ada qad juga sungguh. Apa yang beda? Jadi kalau Allah mengatakan laqad, itu ada pesan penting bahwa ini tidak bisa diragukan lagi. Supaya orang yang membaca tidak ragu, supaya orang yang membaca, supaya orang yang mendengar juga tidak ragu. Kan ada yang tidak bisa baca, tapi mendengar, jangan ragu.
Ya, semacam laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Ya, jadi laqad tuh. Supaya apa? Supaya tidak ragu. Kenapa? Karena setelah itu akan banyak sekali perang pemikiran yang mengatakan ajaran monoteis ini palsu dan seterusnya. Ya, manusia ini asalnya dari kera, dari Allah katakan tidak. Ya. Sejak dulu manusia itu sangat cerdas. Ya, Adam itu bahkan mengalahkan para malaikat dengan kecerdasan yang Allah anugerahkan kepada manusia. Jadi jangan mengatakan manusia ini asalnya manusia purba sudah cerdas bisa menyimpan makanan 3 hari, bisa mengawetkan makanan 3 hari. Kok itu ukuran cerdas? Ini malaikat kalah sama Nabi Adam. Itu tuh ukuran cerdas. Ya. Baik. Itu sih, Bu, fungsinya. Ya, Ustaz. Satu lagi, Ustaz. Ya, silakan. Apa beda milah dengan din? Milah dengan din. Ya, sebenarnya sih tidak ada beda ya, tidak ada beda. Ya kalau karena inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama milik Allah adalah Islam. Kalau millata Ibrahim hanifa. Millata Ibrahim hanifa. Ajaran Nabi Ibrahim itu atau hanif kan apa sih hanif itu? Sekarang agama Allah inna dina indallahil Islam. Ya. Kalau millahnya apa millahnya Ibrahim? Millah Ibrahim itu hanif. Nah, dari sini kita akan bisa bedakan ya. Secara esensi din dengan millah tidak ada beda. Tapi dari sisi penekanan makna ada beda. Ya, dari sisi penekanan makna ada beda. Islam itu satu sikap penyerahan diri kepada Allah secara total, itu Islam. Tapi kalau millahnya Ibrahim itu hanif, millat Ibrahim hanif. Ya, millah Ibrahim itu hanif. Apa tuh hanif? Hanif itu adalah tindakan secara sengaja meninggalkan ajaran syirik dan memperjuangkan ajaran tauhid. Ya. Jadi ada semangat di dalam millah itu, semangat untuk memperjuangkan ajaran tauhid. Sementara pada din yang disebut inna dina indallahil Islam itu semangatnya adalah taat secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua-duanya adalah ajaran tauhid, ajaran yang mengajarkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala secara total. Itu sih ya, Bu. Ya, Ustaz. Ya. Satu lagi, Ustaz. Tadi dikatakan Ustaz jelaskan bahwa Nabi Isa itu akan turun di Syria. Ya. Apakah ada ayat Al-Qur'an atau hadis yang mengatakan di manakah lokasi Jannah? Di Syam ya. Di Syam. Ya. Syam. Itu kalau kita baca hadisnya kan banyak sekali, mutawatir hadisnya. Hadis tentang turunnya Nabi Isa itu bukan sekedar sahih tapi mutawatir karena banyak yang meriwayatkan. Yang tidak mungkin masing-masing orang yang meriwayatkan ini berkumpul untuk berdusta. Namanya mutawatir. Banyak. Ya, nanti Nabi Isa akan turun, akan Allah turunkan ya di arah timur Syam, di Kubah Putih. Ya, kata Ibnu Katsir, waktu Rasul katakan begitu belum ada Kubah Putih. Ya, sekarang saya hidup sudah ada Kubah Putih itu. Ya. Baik ya, jadi kalau ada hadisnya, ya banyak hadisnya, banyak. Ya, ada kitab yang khusus berbicara tentang ahwalu yaumil qiyamah. Ya, huru-hara hari kiamat. Itu semua hadis-hadis tentang urutan-urutan bagaimana kiamat itu terjadi.
yang salah satu di antaranya adalah diturunkannya Nabi Isa ya untuk mengejar Dajjal. Ya, untuk membunuh Dajjal. Ya, Bu. Itu sih, Bu. Hadisnya banyak. Tapi kalau di ayat Al-Qur'an itu ada kan di surah Maryam tuh. Qala inni abdullah atani al-kitab waj'alni nabiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Ya, salam sejahtera semoga selalu dicurahkan kepada saya pada hari saya dilahirkan, pada hari di mana saya Allah matikan. Saya mati pada hari di mana saya dibangkitkan hidup-hidup. Ya. Itu ayat tuh dalam surah Maryam. Tapi kalau dalam hadis-hadisnya banyak banget. Hadisnya mutawatir, ya Bu. Hadisnya mutawatir. Kalau jannah ada nggak deskripsinya Ustaz, di mana lokasinya? Jannah yang maksudnya gimana? Ada yang mengatakan nanti jannah itu akan di tempatnya itu ada di negeri Syam gitu. Apakah itu betul Ustaz? Ya, itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan. Ya, di situ tempatnya surga. Itu bahasa yang kita tidak paham, itu bahasa gaib. Rasul melihat dengan ininya. Kayak misalnya raudhah, ya, antara mimbar Rasul dengan rumahnya itu maudhi'ul jannah, ya, letaknya surga. Nah, itu kita lihatnya begitu saja, ya. Tapi Nabi Muhammad melihatnya bukan dengan mata begini, bukan. Ya, dengan penglihatan wahyu di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya pada saat besok di hari akhir. Di situ tempatnya, dan ya kita tinggal mengimani saja. Ya, kayak begitu, itu kan dimensi-dimensi yang berbeda lah, Bu. Ya, sekarang misalnya saya di sini ya, di kamar ini. Ya, kan yang Ibu lihat apa itu? Yang Ibu lihat kitab di belakang saya dan seterusnya. Tapi kan kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kan, kalau ada Al-Quran dikaji, malaikat datang, malaikat mendoakan, kan kita tidak lihat kan? Ya, itu dimensi-dimensi yang kita tidak tahu. Ya, bahkan bagaimana ini suara ini sampai ke tempat Ibu tuh bagaimana coba? Ya, ini banyak misteri. Ya, jadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara bahwa surga itu di Syam, surga itu di Raudhah, itu salah satunya. Itu berbicara dalam bahasa yang beliau melihat di dimensinya yang kita tidak bisa melihat. Yaitu urusan wahyu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah mengetahui yang gaib. Ya, tentang yang gaib ini Allah tidak perlihatkan kepada siapapun. Illa man irtada mir rasul, kecuali siapa yang Allah ridhoi dari seorang rasul. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Karena kalau rasul itu di depannya ada malaikat, di belakangnya ada malaikat yang memberitakannya. Ya, jadi kalau Rasul tahu ini begini-begini, itu wahyu itu. Wahyu. Ya, kan itu dari wahyu. Kalau tidak, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Allah perintahkan, qul la a'lamul ghaiba. Ya, katakan Nabi Muhammad, aku tidak mengetahui, wala a'lamul ghaiba, dan aku tidak mengetahui ghaib. Walau kuntu a'lamul ghaiba, lastaghfartu min al-khair. Min al-khair. Andaikan aku mengetahui ghaib, pasti aku banyak memperoleh kebaikan, meraup kebaikan. Ya, Rasul tidak tahu yang gaib. Ya, yang gaib ini dimensinya berlapis-lapis. Ya, jin itu gaib.
Tapi Nabi Sulaiman wafat, dicabut nyawanya, nggak lihat dia. Ya. Tahu-tahu tongkatnya sudah dimakan rayap aja. Baru tahu kalau Nabi Sulaiman itu meninggal. Ya, jadi dia nggak tahu yang gaib. Ya. Tuh, malaikat juga, kalau malaikat tahu yang gaib, pasti dia tidak salah mengomentari tentang bagaimana Allah akan menciptakan Adam. Itu bukti bahwa malaikat tidak tahu yang gaib. Ya, Bu. Baik, saya kira itu cukup. Ya, apakah itu rosyad itu kemampuan yang apa? Rahmat Allah. Rosoda. Bukan rosyad. Kalau rosyad itu sabilar rosyad, jalan yang lurus rosyad. Ya. Tapi atau rosyad itu juga artinya petunjuk atau hidayah. Tapi kalau ini rosad, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu senantiasa mengintai kalian. Ya. Jadi rosad itu pengintai. Ya, rosad. Ya, Bu. Ya, Ustaz. Afwan. Baik. Kita di ayat